Suamiku pikir aku hanyalah babu yang bisa diperintah menyiapkan pesta mewah demi gengsinya. Dia lupa, rumah dan uang yang dia pamerkan adalah milikku. Saat dia menuntut jamuan besar, aku justru terbang ke Bali. Kehancurannya dimulai malam ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Aroma pembersih lantai yang menyengat menusuk hidungku, bercampur dengan bau keringat yang sudah mengering di tubuhku. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam, tetapi pekerjaanku belum juga selesai. Tanganku yang terasa kasar karena terlalu sering terkena sabun cuci piring kini gemetar memegang kain pel. Pinggangku rasanya mau patah. Sudah sejak subuh aku tidak berhenti bergerak. Dari mencuci baju, memasak sarapan, membersihkan halaman, hingga menyetrika tumpukan pakaian kerja suamiku yang menggunung. Tidak ada pembantu di rumah besar ini, karena suamiku, Raka, bilang kalau istri yang baik itu harus bisa mengurus rumah tangga sendiri tanpa bantuan orang lain. Padahal, rumah ini memiliki luas 500 meter persegi. Tiara, kamu tuli ya? Suara bentakan itu membuatku tersentak. Kain pel di tanganku hampir terlepas. Aku menoleh ke arah pintu utama. Raka baru saja pulang, wajahnya merah padam, mungkin karena macet atau karena hal lain yang tidak berjalan sesuai keinginannya di luar sana. Dia melempar tas kerjanya ke sofa kulit, sofa mahal yang aku beli dengan uang tabunganku sendiri, meski dia tidak pernah tahu itu. Maaf, Mas. Aku tadi sedang fokus mengepel di bagian belakang, jadi suara mobil Mas nggak kedengaran. Jawabku pelan, berusaha meredam detak jantungku yang berpacu cepat. Aku selalu merasa cemas setiap kali dia pulang. Bukan cemas karena rindu, tapi cemas karena takut ada hal kecil yang salah di matanya. Raka berjalan mendekatiku, langkahnya terdengar berat. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan merendahkan yang sudah menjadi makanan sehari-hariku selama 2 tahun terakhir. Dia mendengus kasar, seolah melihatku adalah pemandangan paling menjijikkan di dunia ini. Lihat dirimu, katanya dingin. Kucel, bau, dasteran kayak gembel. Apa kamu nggak malu sama statusku? Aku ini manajer investasi, Tiara. Punya istri kok tampilannya kayak tukang minta-minta. Aku menunduk, menelan ludah yang terasa pahit. Aku belum sempat mandi, Mas. Kerjaan rumah banyak banget hari ini. Ibu tadi minta dibuatkan sup buntut, terus minta dipijat kakinya. Terus. Alasan, potongnya cepat. Tiba-tiba, dia melempar sebuah apron kotor yang entah dia ambil dari mana, tepat ke wajahku. Kain kumal itu menampar pipiku sebelum jatuh ke lantai yang baru saja aku bersihkan. Dengar baik-baik, ucapnya dengan nada menekan, jari telunjuknya menunjuk tepat di depan hidungku. Lusa malam tahun baru. Teman-teman kayaku, para investor besar, termasuk Pak Bagas, akan pesta di rumah ini. Aku sudah bilang ke mereka kalau kita akan mengadakan private party yang mewah. Mataku terbelalak. Lusa? Itu artinya tinggal 2 hari lagi. Dan dia bilang pesta mewah? Mas, tapi lusa itu waktunya mepet sekali. Dan untuk pesta mewah butuh biaya besar. Persiapannya juga. Jangan banyak membantah. Bentaknya lagi, suaranya menggema di ruang tamu yang luas. Tugasmu bukan mikir. Tugasmu itu kerja. Siapkan jamuan besar untuk 50 orang. Ingat, 50 orang VIP. Masak yang enak, hidangkan seafood, steak wagyu, pokoknya makanan kelas atas. Jangan bikin aku malu dengan masakan kampungan. Tapi Mas, uang belanja bulanan yang Mas kasih kemarin sudah habis untuk bayar listrik dan obat ibu. Ujarku jujur. Memang begitulah kenyataannya. Raka hanya memberiku uang pas-pasan. Sangat sedikit untuk ukuran gaya hidup yang dia pamerkan, sementara dia sendiri sering berfoya-foya di luar. Raka tertawa sinis. Kamu itu istri atau benalu? Masa uang segitu saja nggak bisa ngatur? Pakai uang simpananmu lah. Kamu kan di rumah terus, pasti nggak jajan. Pokoknya aku nggak mau tahu. Clarissa juga akan datang, dia selera makannya tinggi. Kalau sampai ada satu saja komplain dari tamu-tamuku, habis kamu. Nama itu disebut lagi, Clarissa. Wanita yang belakangan ini sering disebut-sebut Raka sebagai rekan bisnis potensial, padahal insting wanitaku berkata lain.
Raka selalu membandingkan aku dengannya. Katanya Clarissa itu wangi, cantik, mandiri, dan pintar cari uang. Tidak seperti aku yang katanya hanya beban. Belum sempat aku menjawab, suara langkah kaki lain terdengar. Ibu mertuaku, Ibu Melinda, keluar dari kamarnya dengan wajah masam. Dia mengenakan daster sutra yang, tentu saja, aku yang membelikannya, meski dia pikir itu hadiah dari Raka. Ada apa sih ribut-ribut malam-malam begini? Ganggu orang tidur saja, gerutu Ibu Melinda sambil mengibaskan kipas tangannya. Dia melirikku sinis. Pasti kamu lagi yang bikin masalah ya, Tiara? Heran, Raka capek-capek kerja cari uang, pulang ke rumah malah disambut istri yang bisanya cuma ngeluh. Bu, Raka mau ngadain pesta tahun baru lusa. Raka minta Tiara masak untuk 50 orang sendirian. Aduku, berharap sedikit empati. Bodohnya aku. Ibu Melinda justru mencibir. Ya wajar dong. Kamu itu di rumah ini kontribusinya apa? Cuma numpang makan, numpang tidur. Raka itu sudah baik mau nampung kamu. Disuruh masak buat tamu suaminya saja kok protes. Dasar istri nggak berguna. Kamu itu nggak akan pernah sebanding dengan wanita-wanita berkelas di luar sana. Hatiku mencelos. Rasanya seperti ada belati yang diputar perlahan di dalam dada. Selama ini aku diam. Selama ini aku mengalah. Aku mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga layaknya pembantu tanpa bayaran. Bahkan aku yang diam-diam menutupi kebutuhan finansial keluarga ini, tanpa sepengetahuan mereka demi menjaga harga diri Raka. Tapi malam ini, ucapan mereka benar-benar melampaui batas. Jangan buat aku malu, ulang Raka, matanya menatapku tajam. Kalau pesta ini gagal, atau kalau masakannya nggak enak, mending kamu pergi dari rumah ini. Aku butuh istri yang bisa mendukung karirku, bukan yang bikin malu. Aku terdiam sejenak. Menatap wajah suamiku yang angkuh dan wajah ibu mertuaku yang meremehkan. Perlahan, sebuah senyuman tipis terbit di bibirku. Senyuman yang tidak mereka mengerti artinya. Senyuman yang menyembunyikan badai. Baik, Mas, jawabku lembut, sangat tenang. Aku akan siapkan kejutan yang tak akan terlupakan untuk pesta tahun baru nanti. Kamu dan teman-temanmu pasti akan sangat terkesan. Raka mendengus puas, merasa menang. Bagus. Awas kalau meleset. Sekarang minggir, aku mau mandi. Siapkan air hangat, perintahnya sambil berlalu menaiki tangga. Ibu Melinda pun kembali masuk ke kamarnya sambil menggerutu tentang lantai yang menurutnya masih kurang bersih. Tinggallah aku sendiri di ruang tengah yang megah ini. Aku menatap apron kotor yang tadi dilemparkan Raka. Perlahan, aku memungutnya, lalu berjalan ke tempat sampah di dapur dan membuangnya. Kejutannya, gumamku pelan. Tenang saja, Mas. Kejutannya akan sangat meriah. Malam itu juga, saat jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi, rumah sudah sunyi senyap. Raka mendengkur keras di kamar utama, dan Ibu Melinda sudah terlelap di kamarnya. Aku tidak tidur. Aku sudah mandi, membersihkan diriku dari bau keringat dan aroma pembersih lantai. Aku mengenakan gaun musim panas favoritku dan memoles wajahku dengan riasan tipis tapi elegan, wajah asliku yang selama ini aku sembunyikan di balik topeng istri yang lusuh. Aku mengeluarkan koper besar dari dalam lemari tersembunyi di ruang kerjaku, ruangan yang dilarang keras dimasuki Raka dengan alasan itu gudang barang bekas. Padahal di sanalah aku mengendalikan kerajaan bisnisku. Aku memasukkan pakaian-pakaian terbaikku, perhiasan, dan laptop kerjaku. Tidak butuh waktu lama, hanya 15 menit, koperku sudah siap. Aku mengambil ponselku, menekan panggilan cepat nomor 1. Halo, Bu Tiara? Malam-malam begini ada apa? Suara Farel, asisten pribadiku, terdengar serak namun sigap di seberang sana. Farel, siapkan jet pribadi sekarang. Kita ke Bali malam ini juga. Saya mau liburan. Pastikan villa di Seminyak sudah siap. Perintahku tegas. Ada jeda sejenak, lalu suara Farel terdengar lebih segar. Siap, Bu. Akhirnya ibu memutuskan untuk istirahat. Saya akan jemput ibu dalam 20 menit. Aku mematikan sambungan telepon. Sebelum pergi, aku berjalan ke dapur. Dapur yang luas dan mewah dengan peralatan lengkap yang Raka banggakan di depan teman-temannya. Raka berharap dapur ini akan mengepulkan asap masakan lezat lusa nanti.
Dia berharap meja makan panjang itu akan penuh dengan hidangan seafood dan steak wagyu. Aku tersenyum miring. Aku tidak meninggalkan pesan apapun. Tidak ada surat perpisahan dramatis. Biarkan kekosongan ini yang berbicara. Biarkan keheningan rumah ini yang menyambut kepanikannya nanti. Aku melangkah keluar rumah, menembus dinginnya angin malam, meninggalkan neraka yang selama ini kusebut rumah, menuju kebebasanku yang sesungguhnya. Pesawat jet pribadi yang membawaku mendarat mulus di Bandara I Gusti Ngurah Rai, saat matahari baru saja mengintip di ufuk timur. Langit Bali menyambutku dengan warna jingga keunguan yang memukau, sangat kontras dengan mendung kelabu yang menggantung di hatiku selama bertahun-tahun. Farel sudah mengatur segalanya dengan sempurna. Sebuah mobil mewah sudah menunggu di landasan pacu untuk membawaku langsung ke villa pribadi milikku di daerah Seminyak. Salah satu dari sekian banyak aset properti yang kumiliki, yang tentu saja tidak diketahui oleh Raka. Saat aku duduk di kursi belakang mobil yang nyaman, sambil memandang jalanan Bali yang mulai ramai, pikiranku melayang mundur. Kembali ke masa lalu, mengurai benang kusut yang menjeratku dalam pernikahan penuh kepalsuan ini. Semua ini bermula 2 tahun yang lalu. Saat itu, pernikahan kami baru berjalan 1 tahun dan masih terasa manis. Raka adalah suami yang lembut, perhatian, dan pekerja keras. Dia bekerja di sebuah perusahaan sekuritas sebagai staf biasa, bukan manajer investasi seperti yang dia gembar-gemborkan sekarang. Kehidupan kami sederhana tapi bahagia. Sampai hari itu tiba. Hari di mana Raka pulang lebih awal dengan wajah pucat pasi dan mata sembab. Dia baru saja di PHK karena pengurangan karyawan besar-besaran. Aku gagal, Ra, isaknya di pangkuanku saat itu. Tubuhnya gemetar hebat. Aku nggak becus jadi suami. Kita mau makan apa? Cicilan rumah, biaya hidup ibu, semuanya aku nggak punya apa-apa lagi. Hatiku hancur melihat laki-laki yang kucintai begitu rapuh. Saat itu, aku baru saja merintis usaha catering kecil-kecilan yang ternyata berkembang pesat dalam waktu singkat. Tiara Catering mulai mendapatkan kontrak besar dari beberapa perusahaan multinasional. Tapi, aku tahu ego Raka sangat tinggi. Dia selalu ingin menjadi pahlawan, menjadi kepala keluarga yang menafkahi istri. Dia pernah bilang padaku saat pacaran dulu, dia tidak akan membiarkan istrinya bekerja keras, karena itu adalah tanggung jawab laki-laki. Karena itulah, aku membuat keputusan bodoh yang akan aku sesali seumur hidupku. Mas, jangan sedih, bisikku saat itu sambil membelai rambutnya. Kita akan baik-baik saja. Kamu tenang saja, fokus cari kerja lagi. Biar aku yang atur keuangannya. Malam itu, aku menyusun rencana untuk menyelamatkan harga dirinya. Aku tidak memberitahunya bahwa bisnis cateringku sedang meledak. Sebaliknya, aku membuat skenario. Aku mentransfer sejumlah uang, setara dengan gajinya dulu, bahkan lebih, ke rekeningnya setiap bulan. Aku bilang padanya bahwa itu adalah hasil dari investasi kecil yang pernah dia tanam dulu, atau bonus pesangon yang cair bertahap, atau alasan-alasan lain yang masuk akal. Lama-kelamaan, aku bahkan mengatur agar seolah-olah dia diterima bekerja secara freelance sebagai konsultan investasi jarak jauh dengan gaji dolar. Padahal, klien yang membayarnya adalah aku sendiri, lewat perantara Farel. Awalnya, Raka sangat bersyukur. Dia memelukku, menangis, dan berjanji akan membahagiakanku. Dia menjadi suami yang rajin membantu di rumah, karena merasa memiliki waktu luang. Namun, uang mengubah segalanya. Ketika gaji, buatanku rutin masuk rekeningnya setiap bulan dengan nominal yang semakin besar, karena aku ingin dia bahagia, Raka mulai berubah. Dia merasa hebat. Dia merasa bahwa uang itu adalah hasil kejeniusannya dalam menganalisa pasar saham fiktif yang aku karang. Bulan ke-6 setelah dia bekerja dari rumah, dia mulai membeli barang-barang branded. Jam tangan mahal, sepatu kulit impor, bahkan dia mulai kredit mobil mewah. Aku ini manajer investasi sukses sekarang, Ra, katanya sombong waktu itu sambil mematut diri di cermin. Penampilanku harus meyakinkan. Dan sikapnya padaku pun berubah drastis. Dia mulai melarangku mengurus bisnis cateringku, yang dia pikir hanya usaha rantangan kecil untung 5.000 perak. Udah, kamu tutup saja usaha catering recehanmu itu. Malu-maluin, katanya setahun yang lalu. Fokus saja urus rumah.
Urus aku. Urus ibu. Uangku sudah lebih dari cukup untuk menghidupi kita 7 turunan. Aku menurut demi kedamaian. Aku pura-pura menutup usahaku, padahal aku hanya memindahkan operasionalnya ke kantor pusat dan menyerahkan manajemen harian pada Farel. Aku bekerja diam-diam dari gudang, di rumah saat dia pergi main golf atau nongkrong dengan teman-teman sosialitanya. Ironisnya, semakin besar uang yang aku transfer ke rekeningnya, semakin dia menganggapku rendah. Dia lupa bahwa dia pernah menangis di pangkuanku karena tidak punya uang. Dia lupa bahwa dia pengangguran. Di matanya, dia adalah raja uang, dan aku hanyalah wanita desa beruntung yang dinikahi oleh pria kaya raya. Puncaknya adalah 6 bulan terakhir ini. Dia mulai membawa pulang teman-temannya ke rumah. Mereka pesta, mabuk-mabukan, dan mengotori rumah. Dan aku disuruh melayani mereka. Membawakan minuman, membersihkan muntahan mereka, menyapu remah makanan. Kenalkan, ini Tiara, ucapnya pada Pak Bagas waktu pertama kali datang ke rumah kami. Istriku. Ya begitulah, dia memang hobinya bersih-bersih. Nggak bakat bisnis atau mikir berat. Makanya aku suruh di rumah saja biar nggak stres. Teman-temannya tertawa, dan aku hanya bisa tersenyum kecut sambil menggenggam nampan erat-erat. Ibu Melinda pun semakin menjadi-jadi. Dia merasa anaknya sukses besar, jadi dia merasa berhak menuntut pelayanan kelas 1 dariku. Aku menghela napas panjang, kembali ke masa kini. Mobil yang membawaku sudah memasuki halaman villa. Suara deburan ombak terdengar menenangkan. Ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Raka. Raka? Heh, kamu kemana? Kok rumah sepi? Aku baru bangun mau minta kopi. Jangan keluyuran pagi-pagi, ingat lusa ada pesta. Cepat pulang. Aku membaca pesan itu dengan tatapan datar. Dia belum sadar. Dia belum tahu bahwa sumber uangnya sudah pergi. Dia belum tahu bahwa kartu kredit yang dia pegang adalah kartu tambahan dari rekeningku yang baru saja aku blokir aksesnya pagi ini. Aku tidak membalas pesan itu. Aku justru mengetik pesan pada Farel yang duduk di kursi depan. Farel, jalankan rencana B, pastikan saat dia cek saldo nanti siang, dia dapat kejutan pertama. Farel menoleh ke belakang dan mengangguk hormat. Siap, Bu. Proses pembekuan aset atas nama ibu yang dipinjamkan ke Pak Raka sudah diproses. Oh iya, Bu, mengenai pesta tahun baru itu, Bapak Raka baru saja memposting undangan digital di grup WhatsApp komunitas bisnis. Dia mengklaim pesta itu akan disponsori penuh oleh Tiara Catering Group. Aku tertawa kecil. Tawa yang kering. Dia benar-benar menggali kuburannya sendiri. Biarkan saja. Biarkan dia terbang setinggi-tingginya, supaya nanti jatuhnya makin sakit. Raka, kamu pikir kamu raja. Tapi kamu lupa, raja tanpa mahkota dan singgasana hanyalah orang biasa. Dan sayangnya, mahkota dan singgasanamu itu, akulah pemiliknya. Udara di Bali terasa hangat dan membebaskan, namun ingatanku kembali terseret paksa pada kejadian 1 minggu yang lalu. Kejadian yang menjadi titik balik di mana sisa-sisa rasa cintaku pada Raka hangus terbakar menjadi abu, menyisakan dendam yang kini membara. Saat itu, aku menemukan sebuah senjata, mematikan yang tidak disadari Raka telah ia berikan padaku secara cuma-cuma. Sebuah senjata yang akan kugunakan untuk menghancurkan lehernya tanpa perlu mengotori tanganku dengan darah. Seminggu yang lalu, rumah kami kedatangan tamu. Bukan tamu biasa, melainkan Clarissa, wanita yang selama ini membuat instingku menjerit waspada. Raka beralasan bahwa Clarissa datang untuk membahas strategi proposal investasi yang akan diajukan kepada Pak Bagas saat pesta tahun baru nanti. Tiara, buatkan kopi. Jangan terlalu manis, Clarissa sedang diet. Dan bawakan camilan yang pantas, jangan keripik singkong murahan yang biasa kamu makan, perintah Raka saat itu. Ia duduk di sofa ruang tamu, kakinya disilangkan dengan angkuh, sementara Clarissa duduk di sebelahnya, terlalu dekat untuk ukuran rekan kerja. Aku menuruti perintah itu seperti robot. Di dapur, tanganku gemetar saat mengaduk kopi. Aku bisa mendengar tawa renyah Clarissa yang menggema hingga ke dapur. Tawa yang terdengar mengejek. Saat aku membawa nampan berisi 2 cangkir kopi dan sepiring kue kering mahal yang baru kubeli, tentu saja dengan uangku,
aku melihat pemandangan yang membuat dadaku sesak. Clarissa sedang merapikan kerah kemeja Raka. Tangannya menyentuh leher suamiku dengan gerakan yang sangat intim. Raka tidak menolak. Ia justru terlihat menikmatinya. Aku berdehem pelan, membuat mereka sedikit menjauh. Taruh saja di situ, kata Raka ketus tanpa menatapku. Setelah itu kamu ke belakang saja. Jangan berkeliaran di sini, kami mau bicara hal penting. Otak kamu gak akan nyampai kalau dengar pembicaraan bisnis kelas atas. Aku mengangguk patuh dan berjalan menuju ruang belakang. Namun, aku tidak benar-benar pergi. Rasa penasaran dan curiga membuatku bersembunyi di balik partisi kayu berukir yang memisahkan ruang tamu dan ruang keluarga. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu menguping itu salah, tapi aku butuh jawaban atas firasat buruk yang menghantuiku belakangan ini. Awalnya, mereka hanya bicara soal angka-angka investasi yang terdengar muluk-muluk. Raka membual tentang portofolio fiktifnya. Namun, percakapan berubah arah ketika Raka mengangkat telepon. Halo? Selamat siang, Pak Bagas. Suara Raka berubah menjadi sangat manis dan penuh hormat. Aku menajamkan pendengaranku. Rupanya dia sedang menelepon calon investor utamanya. Ya, Pak. Persiapan pesta tahun baru sudah 90%. Bapak tenang saja, ini akan menjadi malam yang tak terlupakan, ucap Raka dengan nada percaya diri yang berlebihan. Lalu, aku mendengar kalimat yang membuatku terpaku di tempat. Soal konsumsi? Oh, Bapak tidak perlu khawatir. Saya sudah atur semuanya. Kami akan menggunakan jasa catering terbaik di negeri ini, Pak. Ya, betul. Tiara Catering Group. Bapak tahu kan reputasi mereka? Makanan bintang 5, pelayanan standar kerajaan. Mataku membelalak lebar. Tiara Catering Group? Itu perusahaanku. Raka menyebut nama perusahaanku. Biaya? Bapak tenang saja. Lanjut Raka sambil tertawa sombong, melirik Clarissa dengan bangga. Saya punya koneksi orang dalam yang sangat kuat di sana. Kebetulan pemilik Tiara Catering itu bisa dibilang teman dekat saya, bahkan berhutang budi pada saya. Jadi, saya mendapatkan slot eksklusif dan layanan premium secara cuma-cuma alias gratis untuk menjamu Bapak. Ini bentuk dedikasi saya untuk menyambut Bapak sebagai mitra utama. Darahku mendidih. Raka berbohong. Dia tidak tahu siapa pemilik Tiara Catering. Dia tidak tahu bahwa pemiliknya adalah istri yang baru saja dia usir ke dapur. Dia menjual namaku, menjual nama perusahaanku, untuk menipu Pak Bagas agar terkesan bahwa dia punya jaringan luas dan berkelas. Dia mempertaruhkan reputasinya pada sebuah kebohongan besar. Jika Pak Bagas tahu bahwa tidak ada pesanan catering itu, Raka akan dianggap penipu besar. Baik, Pak. Sampai jumpa di malam tahun baru. Raka menutup telepon dengan wajah berseri-seri. Wow, Raka, puji Clarissa sambil bertepuk tangan pelan. Hebat banget kamu bisa dapat Tiara Catering gratisan. Kudengar antrean mereka bisa sampai 6 bulan. Loh, dan harganya selangit. Kamu beneran kenal pemiliknya? Raka tertawa meremehkan. Alah, itu cuma trik marketing biar kelihatan eksklusif. Sebenarnya aku nggak kenal-kenal amat. Aku cuma asal sebut saja biar Pak Bagas yakin. Nanti aku suruh Tiara masak yang banyak. Kita tata yang bagus, terus kita bilang itu dari Tiara Catering. Pak Bagas kan orang tua, lidahnya nggak bakal bisa bedain mana masakan catering mahal mana masakan rumahan. Yang penting brandingnya, Clarissa. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan napas yang tercekat. Dia berniat menipu investornya dengan menyajikan masakan rumahanku dan melabelinya sebagai masakan catering premium milikku. Ini penghinaan ganda. Penghinaan terhadap masakanku, dan penghinaan terhadap nama besar perusahaan yang kubangun dengan keringat darah. Tapi kejutan yang lebih menyakitkan datang setelahnya. Clarissa menyesap kopinya lalu menatap Raka dengan tatapan menggoda. Terus, kalau Pak Bagas jadi investasi 5 miliar itu, rencana kita gimana? Kamu janji lo, Raka? Raka tersenyum miring, lalu menggenggam tangan Clarissa. Sayang, begitu uang 5 miliar itu cair ke rekening perusahaanku, aku akan langsung urus surat cerai buat si pembantu itu. Aku sudah muak lihat muka lusuhnya setiap hari di rumah ini. Dia itu nggak level sama kita. Yakin? Tanya Clarissa manja. Ibumu gimana?
Ibu setuju banget. Ibu juga sudah nggak tahan sama Tiara. Katanya dia mandul, nggak bisa kasih cucu, terus nggak bisa cari duit. Beda sama kamu. Nanti setelah cerai, aku usir dia dari rumah ini tanpa membawa sepeser pun. Rumah ini kan atas namaku. Yah, walaupun sertifikatnya belum aku pegang karena masih diurus notaris katanya, tapi intinya ini rumahku. Dia bisa balik gembel lagi. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Jadi, ini rencana mereka. Raka dan Clarissa bersekongkol. Raka hanya menungguku menyelesaikan tugas terakhir. Menyiapkan pesta untuk menarik investor, lalu dia akan membuangku seperti sampah. Dia pikir dia memegang kendali. Dia pikir dia pemilik rumah ini. Dia pikir dia pintar. Saat itulah, rasa sakit di dadaku perlahan berubah menjadi sesuatu yang dingin dan keras. Kesedihan itu membeku, berubah menjadi tekad yang tajam. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Mereka tidak tahu satu hal fatal. Raka baru saja memberiku senjata pemusnah massal. Kebohongannya pada Pak Bagas tentang Tiara Catering adalah kunci kematiannya. Pak Bagas dikenal sebagai investor yang sangat memegang teguh kejujuran. Dia paling benci pembohong. Jika aku bisa membuktikan di depan Pak Bagas bahwa Raka berbohong soal catering itu, investasi itu akan batal. Dan lebih parah lagi, reputasi Raka akan hancur selamanya di dunia bisnis. Dan soal rumah, Raka yang malang. Dia lupa bahwa dia tidak pernah menandatangani akta jual beli rumah ini. Semua aset yang dia kira miliknya, sebenarnya tercatat atas nama PT yang aku kelola. Aku mundur perlahan kembali ke dapur, meninggalkan mereka yang sedang tertawa-tawa merancang masa depan di atas penderitaanku. Di dapur yang dingin itu, aku bersumpah. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan mengkonfrontasi mereka sekarang. Itu terlalu mudah. Aku akan membiarkan Raka merasa menang. Aku akan membiarkan dia terbang tinggi dengan kebohongan-kebohongannya. Aku akan membiarkan dia mengundang semua orang penting itu. Biarkan panggung sandiwaranya megah. Karena semakin tinggi panggungnya, semakin keras bunyi tulangnya saat aku patahkan nanti. Malam itu, di balik pintu kamar mandi, aku menelepon Farel. Farel, cek jadwal Tiara Catering untuk tanggal 31 Desember. Apakah ada pesanan masuk atas nama Raka atau alamat rumah saya? Tanyaku dingin. Tidak ada, Bu. Semua slot penuh untuk acara korporat di hotel-hotel besar. Kenapa, Bu? Bagus, jawabku. Pastikan tetap kosong. Jangan terima pesanan apapun dari alamat rumah saya, berapapun bayarannya. Dan satu lagi, Farel, siapkan tim audit. Kita akan buka-bukaan data keuangan minggu depan. Aku menatap pantulan wajahku di cermin. Wajah istri yang teraniaya itu perlahan pudar, digantikan oleh wajah CEO yang siap mengakui sisi lawan. Raka ingin pesta? Baik, akan kuberikan pesta. Pesta kehancurannya sendiri. Senjata ini, kebohongannya tentang Tiara Catering, akan menjadi peluru pertama yang menembus jantung kesombongannya. Kembali ke masa kini, di villa pribadiku di Seminyak. Matahari sudah tinggi, sinarnya menerobos masuk lewat jendela kaca besar yang menghadap langsung ke kolam renang pribadi. Pelayan villa baru saja mengantarkan sarapan mengapung, floating breakfast, kemewahan yang selama ini bisa kubeli kapan saja namun kutahan demi menjaga perasaan suami yang tak tahu diri. Aku duduk di tepi kolam, kaki menjuntai ke dalam air yang sejuk. Di tanganku, ponselku terus bergetar. Sudah 50 panggilan tak terjawab dari Raka, dan puluhan pesan WhatsApp yang isinya mulai dari bentakan, makian, hingga permohonan panik. Raka, Tiara, kamu di mana? Ibu kelaparan. Raka, jangan main-main ya. Kalau kamu nggak pulang dalam 1 jam, aku kunci pintunya. Raka, sayang, kamu ke pasar ya? Jangan lama-lama, aku butuh setrika baju kemeja putihku. Raka, Tiara, kenapa dapur kosong? Bahan makanan buat pesta besok mana? Aku menyesap jus jerukku dengan santai, lalu meletakkan ponsel itu di meja. Biarkan dia panik. Kepanikan adalah bumbu pembuka yang lezat untuk hidangan balas dendam ini. Aku teringat, jebakan kecil yang kutinggalkan sebelum pergi semalam. Di meja makan yang kosong itu,
Aku meninggalkan secari kertas dengan tulisan tangan yang rapi. Mas, jangan panik. Aku pergi sebentar untuk mengurus persiapan khusus. Semua bahan makanan dan koki terbaik sudah aku atur. Mereka akan datang tepat waktu jam 7 malam saat pesta dimulai. Kamu hanya perlu fokus menyambut tamu. Terima saja beres. Ini kejutanku untukmu, istrimu. Catatan itu adalah racun manis. Dengan membaca itu, Raka akan merasa tenang. Egonya akan membuatnya percaya bahwa aku, si istri bodoh yang penurut, sedang bekerja keras di luar sana untuk menyenangkannya. Dia akan berpikir bahwa aku sedang belanja di pasar swalayan atau mengatur catering murahan. Catatan itu akan membuatnya tidak memesan makanan cadangan. Itu akan membuatnya dia menunggu hingga detik-detik terakhir. Saat dia sadar bahwa tidak ada makanan yang datang, tamu-tamu sudah kelaparan di ruang tamunya. Saat itulah bom waktu itu meledak. Bu Tiara, suara Farel membuyarkan lamunanku. Dia datang membawa tablet dan sebuah map tebal berwarna hitam. Penampilannya rapi dan profesional. Sangat kontras dengan Raka yang mungkin sekarang sedang berkeringat dingin di rumah. Bagaimana persiapannya, Farel? Tanyaku tanpa menoleh. Semua berjalan sesuai rencana ibu, jawab Farel sambil duduk di kursi seberang. Saya sudah memantau CCTV rumah. Pak Raka baru saja membaca surat ibu. Dia terlihat lega, bahkan sekarang dia sedang tertawa-tawa menelepon ibunya, bilang kalau ibu sedang menyiapkan kejutan spesial. Aku tersenyum tipis. Bagus. Dia masuk perangkap. Lalu bagaimana dengan aset? Farel membuka tabletnya dan menunjukkan grafik yang menurun tajam. Sesuai instruksi ibu jam 8 pagi tadi, saya sudah memblokir akses kartu kredit tambahan yang dipegang Pak Raka. Rekening yang biasa ibu isi setiap bulan juga sudah saya hentikan transfer otomatisnya. Saldo terakhir di sana hanya tersisa Rp200.000. Reaksinya. Belum sadar, Bu. Dia belum melakukan transaksi hari ini. Tapi tunggu saja sebentar lagi. Biasanya jam segini dia memesan kopi online atau membeli rokok di minimarket. Benar saja, 5 menit kemudian, notifikasi dari aplikasi perbankan di ponsel utamaku, yang tidak diketahui Raka, berbunyi. Transaksi ditolak. Pembayaran IDR 150.000 di Star Cafe, saldo tidak cukup, kartu diblokir. Aku tertawa kecil. Raka pasti sedang marah-marah di depan kasir atau driver ojek online, menyalahkan sistem bank yang sedang error. Dia tidak akan pernah menyangka bahwa sumber dananya sudah dimatikan dari pusat. Lalu, soal catering, pengganti, tanyaku lagi, menatap Farel tajam. Ini adalah bagian paling krusial dari bab 5 nanti. Farel mengangguk, ada senyum geli di wajahnya. Sudah siap, Bu. Saya sudah menyewa 1 truk engkel. Isinya bukan buffet mewah, tapi nasi bungkus styrofoam paling murah yang bisa kami temukan di pasar malam. Isinya nasi putih dingin, ikan asin separuh, dan sambal terasi sachet. Kami juga sudah mencetak stiker khusus untuk ditempel di setiap kotak nasi. Apa tulisannya? Farel menyodorkan desain stiker itu di tabletnya. Tulisannya berbunyi, menu spesial untuk suami yang tak tahu diuntung. Selamat menikmati kemiskinanmu. Aku tertawa lepas. Tawa yang sudah lama hilang dari hidupku. Sempurna. Pastikan truk itu datang tepat jam 8 malam. Saat Pak Bagas dan tamu VIP lainnya sudah benar-benar lapar. Biarkan mereka menunggu 1 jam dengan perut kosong, supaya kekecewaannya makin maksimal. Farel kembali membuka map hitam yang dibawanya. Dan ini, Bu, bagian paling penting. Bukti-bukti faktual. Dia menyerahkan tumpukan dokumen itu padaku. Aku membukanya perlahan. Lembar pertama adalah rekening koran selama 2 tahun terakhir. Di sana tertulis jelas aliran dana dari rekening pribadiku ke rekening Raka, dengan keterangan, uang belanja suami. Tertulis juga bukti pelunasan cicilan mobil Raka yang dibayar dari rekeningku. Bukti pembayaran listrik, air, internet, bahkan tagihan kartu kredit Clarissa yang pernah Raka bayarkan, semuanya bersumber dari uangku. Lembar kedua adalah salinan surat PHK Raka 2 tahun lalu, yang berhasil Farel dapatkan dari HRD kantor lamanya. Lembar ketiga, dan yang paling memuaskan, adalah sertifikat rumah mewah yang kami tempati. Di sana tertulis jelas, pemilik,
PT Tiara Abadi Sentosa. Bukan Raka. Bukan Ibu Melinda. Semua sudah lengkap, gumamku sambil mengusap dokumen itu. Dengan kertas-kertas ini, aku bukan hanya akan menceraikannya. Aku akan menelanjanginya di depan umum. Aku akan membuat dia tidak punya muka lagi untuk tinggal di kota ini. Aku menatap Farel. Siapkan live streaming untuk besok malam. Hubungkan kamera CCTV ruang tamu dan ruang makan ke server broadcast. Aku ingin menonton kehancuran mereka secara real time dari sini. Dan satu lagi, siapkan proyektor di rumah. Aku ingin hadir di pesta itu lewat layar besar. Siap, Bu. Teknisi kami akan menyusup masuk siang ini dengan alasan maintenance internet untuk memastikan koneksi lancar saat pesta. Aku kembali bersandar di kursi santai, menatap langit biru Bali yang cerah. Rencanaku sudah matang sempurna. Raka sedang bersiap untuk pesta kemenangannya. Tanpa sadar dia sedang berjalan menuju tiang gantungan. Dia ingin aku memasak? Baik, aku sedang memasak nasib buruknya sekarang. Dia ingin kejutan? Aku akan memberinya kejutan yang akan membuatnya jantungan. Aku mengambil ponselku lagi, mengetik satu pesan singkat untuk Raka, pesan yang akan membuatnya semakin terlena sebelum jatuh. Mas, jangan lupa siapkan proyektor besar di ruang tengah ya. Aku sudah siapkan video profil perjalanan karirmu untuk diputar di depan Pak Bagas. Biar dia makin kagum. Send. Raka pasti akan merasa sangat bangga dan senang membaca pesan itu. Dia akan menyiapkan proyektor itu dengan semangat, tanpa tahu bahwa proyektor itulah yang akan menjadi layar pengadilannya. Permainan dimulai, suamiku sayang. Nikmatilah jam-jam terakhirmu sebagai orang kaya palsu. Karena besok, Cinderella Mew ini tidak akan meninggalkan sepatu kaca, tapi akan mengambil kembali keretanya dan membiarkanmu berubah menjadi tikus got. Angin malam Bali yang berembus lembut membelai wajahku, kontras sekali dengan badai yang sebentar lagi akan menerjang rumah lamaku di Jakarta. Aku duduk bersandar di sofa outdoor villa, mengenakan piyama sutra yang nyaman, dengan segelas wine di tangan kanan dan tablet layar lebar di pangkuan. Farel duduk di seberangku, matanya fokus pada layar laptop yang mengendalikan semua sistem di sana. Di hadapan kami, sebuah monitor besar menampilkan tayangan CCTV real-time dari ruang tamu dan ruang makan rumah yang dulu kutempati bersama Raka. Kualitas gambarnya sangat jernih, bahkan aku bisa melihat butiran keringat yang mulai muncul di dahi suamiku, meskipun acara belum benar-benar kacau. Jam dinding digital di layar monitor menunjukkan pukul 7 malam lewat 15 menit. Di layar, aku melihat rumah itu sudah disulap menjadi tempat pesta yang, harus kuakui, terlihat norak. Raka memasang lampu kelap-kelip berlebihan di setiap sudut, seolah sedang mengadakan pesta diskotik murahan, bukan jamuan makan malam elegan untuk investor. Balon-balon berwarna emas dan hitam bertebaran di lantai. Musik jazz diputar terlalu keras, membuat beberapa tamu terlihat harus berteriak saat mengobrol. Raka berdiri di dekat pintu masuk, mengenakan setelan jas tuxedo sewaan yang sedikit kekecilan di bagian perut. Dia tersenyum lebar, menyalami setiap tamu yang datang dengan gaya yang dibuat-buat, seolah dia adalah tuan tanah paling sukses di kota ini. Di sebelahnya berdiri Clarissa, mengenakan gaun merah menyala yang terlalu terbuka, menempel pada Raka layaknya nyonya rumah. Ibu Melinda juga ada di sana, mengenakan kebaya penuh payet yang berkilauan, sibuk memamerkan gelang-gelang emasnya, yang sebagian besar palsu, kepada ibu-ibu sosialita yang datang. Selamat datang, Pak Bagas. Silakan masuk, Pak. Suatu kehormatan Bapak bisa hadir di gubuk sederhana kami. Suara Raka terdengar jelas melalui speaker tabletku. Aku mendengus geli. Gubuk sederhana katanya? Padahal dia setengah mati ingin memamerkan rumah itu sebagai aset pribadinya. Pak Bagas, pria parubaya yang berwibawa itu, tersenyum sopan namun matanya menyeratkan sedikit kebingungan melihat dekorasi yang berlebihan. Terima kasih, Raka. Wah, ramai sekali ya. Saya dengar dari teman-teman, katanya malam ini menunya spesial dari Tiara Catering. Kebetulan saya belum makan malam, sengaja mengosongkan perut untuk mencicipi masakan legendaris itu. Jantung Raka terlihat berdetak lebih cepat. Aku bisa melihat jakunnya naik turun saat menelan ludah. Dia melirik jam tangannya dengan gelisah. Oh, tentu Pak. Tentu saja. Catering terbaik untuk tamu terbaik.
Silakan duduk dulu, Pak. Nikmati welcome drinknya. Cateringnya sedang on the way. Biasalah Pak, jalanan Jakarta malam tahun baru macetnya luar biasa. Aku tertawa kecil menyaksikan kebohongan itu meluncur mulus dari mulutnya. Padahal, tidak ada catering yang sedang dalam perjalanan. Meja prasmanan panjang di ruang tengah itu masih kosong melompong. Hanya ada piring-piring bersih dan sendok garpu yang ditata rapi, menunggu makanan yang tak kunjung datang. Waktu terus berjalan. Pukul 7:30. Pukul 7:45. Kegelisahan mulai menjalar di ruangan itu. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik sambil memegang perut mereka. Beberapa kali aku melihat Clarissa menyenggol lengan Raka dan berbisik tajam. Mana makanannya? Tamu-tamu mulai nanya nih. Raka tampak semakin panik. Dia bolak-balik ke dapur, lalu kembali ke ruang tamu dengan senyum yang dipaksakan. Dia terus-menerus mengecek ponselnya, mencoba meneleponku. Di layar ponselku yang tergeletak di meja, notifikasi panggilan masuk dari suamiku terus bermunculan tanpa henti. Aku membiarkannya bergetar, menikmati setiap detiknya. Tenang semuanya, seru Raka tiba-tiba, mencoba mencairkan suasana yang mulai kaku. Tadi saya baru dapat kabar, truk cateringnya sudah dekat kompleks. Biasa, mereka bawa peralatan masak live cooking, jadi agak lambat jalannya. Mohon bersabar ya, hasilnya pasti tidak mengecewakan. Pak Bagas tampak melihat jam tangannya dengan wajah masam. Raka, saya ada janji lain jam 9. Kalau makanannya belum siap, mungkin saya pamit saja. Jangan Pak, tunggu sebentar lagi, Pak, 5 menit lagi. Raka memohon dengan wajah pucat pasi. Ibu Melinda ikut menimbrung, mengipas-ngipasi Pak Bagas seolah itu bisa meredakan rasa lapar sang investor. Tepat saat jarum jam menunjukkan pukul 8 malam, sebuah suara klakson truk yang sember dan berisik terdengar dari halaman depan. Tin, tin, tin. Wajah Raka langsung cerah seketika. Dia bersorak lega, nah, itu dia. Akhirnya datang juga. Maaf ya semuanya, kejutannya baru sampai. Raka berlari kecil menuju pintu depan, diikuti oleh Clarissa dan beberapa tamu yang penasaran. Aku memberi isyarat pada Farel untuk memindahkan tampilan kamera ke CCTV teras depan. Di sana, sebuah truk engkel tua yang bak belakangnya sudah karatan dan penuh debu berhenti tepat di depan pintu utama yang megah. Asap knalpot hitam mengepul, membuat beberapa tamu wanita menutup hidung mereka dengan jijik. Bukan truk box pendingin mewah bertuliskan Tiara Catering Group yang elegan, melainkan truk pengangkut barang bekas biasa. Dari kursi pengemudi, turun seorang pria parubaya mengenakan kaos kutang dan celana pendek, dengan handuk kecil melingkar di lehernya. Dia tampak bingung melihat kerumunan orang berpakaian mewah itu. Ini rumah Pak Raka? Tanya sopir itu dengan suara lantang. Raka tertegun sejenak, senyumnya mulai luntur. Iya, saya Raka. Kamu dari Tiara Catering? Kok truknya begini? Mana seragam kalian? Sopir itu menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tiara Catering? Wah nggak tahu, Mas. Saya cuma disuruh orang nganter pesanan catering ke sini. Katanya urgent. Ini barangnya di belakang, tolong dibantu angkat ya, saya nggak bawa kenek. Raka, yang sudah terlanjur malu dan ingin menyelamatkan muka, buru-buru mengangguk. Ah, mungkin ini armada cadangan karena yang utama macet. Ya sudah, ayo cepat turunkan. Teman-teman, ayo kita sambut hidangan spesialnya. Raka memberi isyarat pada beberapa pelayan sewaan, yang dia bayar murah dan tidak tahu apa-apa, untuk membantu menurunkan barang. Para tamu berkumpul melingkar, penasaran dengan hidangan apa yang dibawa dengan truk seburuk itu. Ketika pintu bak truk dibuka, bau yang menyengat langsung menyeruak keluar. Bukan aroma steak panggang atau pasta truffle, melainkan bau amis ikan asin yang bercampur dengan bau terasi yang tajam. Bau apa ini? Celetuk Clarissa sambil menutup hidungnya. Pelayan menurunkan tumpukan kardus bekas mie instan yang di dalamnya berisi ratusan kotak styrofoam putih polos. Tidak ada pemanas makanan chafing dish perak, tidak ada piring keramik, tidak ada garnish cantik. Hanya tumpukan styrofoam. Raka mematung. Matanya melotot. Tunggu, ini apa? Di mana steaknya? Di mana seafood platternya? Sopir truk itu dengan santai mengambil satu kotak styrofoam,
dan menyodorkannya pada Raka. "Loh, pesennya kan nasi kucing paket hemat, Mas. Isinya nasi putih, ikan asin separuh, sama sambal terasi. Katanya buat acara amal orang susah." Suasana hening seketika. Hening yang mencekam. Clarissa merebut kotak itu dari tangan Raka dan membukanya dengan kasar. Benar saja. Di dalamnya hanya ada segumpal nasi dingin yang sudah keras, sepotong kecil ikan asin goreng yang terlihat menyedihkan, dan sedikit sambal. Tapi bukan itu yang membuat mata Clarissa terbelalak. Di atas nasi itu, tertempel sebuah stiker berwarna merah terang dengan tulisan hitam yang mencolok. Clarissa membacanya dengan suara bergetar yang cukup keras untuk didengar semua orang. "Menu spesial untuk suami yang tak tahu diuntung. Selamat menikmati kemiskinanmu. Dari istri yang kamu anggap pembantu." "Apa-apaan ini?" jerit Clarissa, melempar kotak nasi itu ke lantai hingga isinya berserakan. Raka gemetar hebat. Wajahnya berubah dari merah menjadi putih pucat seperti mayat. Dia menatap tumpukan nasi bungkus itu seolah melihat hantu. Ibu Melinda yang berdiri di belakangnya langsung lemas dan harus berpegangan pada kursi. Ini pasti salah kirim." Raka berteriak panik. Suaranya pecah. Dia menoleh ke arah Pak Bagas yang kini menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara marah, jijik, dan kasihan. "Pak Bagas, ini sabotase. Istri saya pasti salah pesan. Dia bodoh, Pak. Dia nggak ngerti cara pesan makanan." Pak Bagas maju selangkah, mengambil salah satu kotak nasi yang masih tertutup. Dia membaca stiker itu dengan teliti, lalu menatap Raka tajam. "Raka, kamu bilang kamu kenal pemilik Tiara Catering? Kamu bilang ini disponsori gratis? Kenapa yang datang nasi bungkus dengan pesan seperti ini?" Saya. Raka tergagap, keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. "Saya bisa jelaskan, Pak. Tiara, istri saya, dia itu memang agak gangguan jiwa belakangan ini. Dia pasti sengaja mau malu-maluin saya. Maafkan saya, Pak." "Gangguan jiwa?" Suara Pak Bagas meninggi. "Atau kamu yang pembohong? Dari awal saya sudah curiga. Mana ada perusahaan sekelas Tiara Catering mau mensponsori pesta pribadi tanpa proposal jelas. Kamu mempermainkan saya, Raka?" "Bukan begitu, Pak. Sumpah." Raka mencoba meraih tangan Pak Bagas, tapi ditepis kasar. Di layar monitor, aku melihat kekacauan semakin menjadi-jadi. Tamu-tamu lain mulai berbisik-bisik dan tertawa mengejek. Beberapa dari mereka mengeluarkan ponsel dan mulai merekam kejadian itu. Raka, si tuan rumah yang sombong, kini menjadi tontonan sirkus. Dia berlari ke sana kemari, mencoba menjelaskan pada setiap tamu bahwa ini kesalahan teknis, tapi tidak ada yang percaya. Clarissa terlihat sangat malu. Dia berusaha menjauh dari Raka dan berpura-pura sibuk dengan ponselnya. Aku menyesap wainku lagi. Rasanya manis sekali malam ini. Sabar, Raka, gumamku pelan pada layar. Itu baru hidangan pembuka. Main course-nya sebentar lagi. Masuk ke tahap 2, Farel, tanyaku. Farel mengangguk mantap. Jari-jarinya menari di atas keyboard. Proyektor siap dinyalakan dalam 3, 2, 1. Di ruang tamu Raka, lampu tiba-tiba padam total. Teriakan kaget terdengar dari para tamu. Mati lampu. Aduh, bayar listrik nggak sih? Celetuk seorang ibu-ibu dengan nada pedas. Dalam kegelapan itu, Raka berteriak memanggil pembantu atau satpam, tapi tidak ada yang menyahut. Kepanikan mulai terjadi. Namun, sedetik kemudian, sebuah cahaya terang menyorot ke dinding putih besar di ruang tengah. Proyektor menyala otomatis. Semua mata tertuju ke layar besar itu. Dan di sanalah, wajahku muncul. Bukan wajah Tiara yang kucel dan berminyak seperti yang biasa mereka lihat di dapur. Tapi wajah Tiara yang cantik, elegan, dengan latar belakang kolam renang Villa Bali yang diterangi lampu temaram dan deburan ombak yang terdengar jelas lewat speaker rumah yang volumenya sudah dimaksimalkan oleh Farel. Senyum Raka lenyap total. Dia menatap layar itu dengan mulut menganga, seolah melihat malaikat maut datang menjemputnya. Selamat malam semuanya, suaraku menggema di seluruh penjuru ruang tamu rumah itu, jernih dan berwibawa. Maaf membuat kalian menunggu dalam kegelapan.
Dan maaf soal makanannya. Saya rasa nasi kucing itu cukup pantas untuk tuan rumah yang tidak punya modal tapi ingin bergaya selangit. Di layar, aku melihat Raka mundur beberapa langkah hingga menabrak meja. Kakinya gemetar hebat. "Tiara?" desisnya, suaranya terdengar kecil dan lemah lewat mikrofon CCTV yang sensitif. Kamu di mana? Apa-apaan ini?" Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku menatap lurus ke lensa kamera tabletku, seolah menatap langsung ke mata mereka semua yang ada di sana. "Perkenalkan, bagi yang belum tahu, nama saya Tiara," lanjutku santai. "Saya adalah istri dari Raka, pria yang berdiri di sana dengan jas sewaan yang belum lunas pembayarannya." Terdengar suara tawa tertahan dari beberapa tamu. Wajah Raka semakin merah padam karena malu. Clarissa terlihat ingin kabur, tapi kerumunan tamu menghalangi jalannya. Dan untuk Pak Bagas, aku mengalihkan pandanganku seolah menyapa beliau. "Saya dengar suami saya menjanjikan hidangan dari Tiara Catering Group malam ini. Saya ingin meluruskan satu hal. Saya, Tiara Anindya, adalah pemilik tunggal dan CEO dari Tiara Catering Group. Dan saya pastikan, perusahaan saya tidak pernah menerima pesanan dari penipu bernama Raka ini." Gumam kaget langsung meledak di ruangan itu. "Hah? Pemilik Tiara Catering?" bisik seorang tamu. "Jadi istrinya yang bos besar? Kok Raka bilang istrinya cuma ibu rumah tangga bodoh?" Pak Bagas menatap layar dengan mata terbelalak, lalu menatap Raka dengan tatapan membunuh. "Raka, jelaskan ini. Istrimu pemilik catering yang kamu banggakan itu? Jadi selama ini kamu membohongi saya soal koneksi orang dalam? Koneksimu adalah istrimu sendiri yang kamu perlakukan seperti sampah." Raka menggeleng panik, tangannya melambai-lambai ke arah layar proyektor. "Bohong. Itu bohong. Pak, itu video editan. Itu Tiara itu cuma perempuan kampung. Dia nggak mungkin punya perusahaan. Dia cuma halusinasi." "Halusinasi ya?" Aku tersenyum miring di layar. "Baiklah, mari kita lihat seberapa nyata halusinasi ini. Farel, tampilkan buktinya." Tampilan di layar proyektor berubah. Wajahku mengecil ke pojok kanan, digantikan oleh slide presentasi yang sangat detail. Slide pertama muncul. Judulnya besar, "Sumber Dana Gaya Hidup Raka." Kalian pasti bertanya-tanya, dari mana Raka mendapatkan uang untuk membeli jam tangan Rolex yang dipakainya, atau membayar DP mobil mewahnya, padahal dia sudah di PHK 2 tahun lalu. Slide berganti menampilkan surat PHK resmi Raka dari perusahaan lamanya, lengkap dengan tanggal dan cap basah. Seperti yang kalian lihat, Raka adalah pengangguran sejak 2 tahun lalu. Tidak ada pekerjaan, tidak ada gaji, tidak ada pesangon yang tersisa. Suara Ibu Melinda terdengar melengking. "Bohong, anak saya manajer investasi. Dia kerja tiap hari di depan laptop." "Kerja main game maksud ibu?" sahutku dingin. Slide berikutnya muncul. Kali ini adalah deretan mutasi rekening bank yang sangat panjang. Aku menyoroti kolom kredit yang masuk rekening Raka setiap bulan. Ini adalah bukti transfer bulanan ke rekening Raka. Pengirimnya, Tiara Anindya. Nominalnya, 25 juta rupiah per bulan, kadang 50 juta kalau dia merengek minta bonus. Uang ini adalah uang saya, hasil kerja keras perusahaan saya, yang saya berikan padanya agar dia tidak merasa rendah diri karena menganggur. Tapi apa balasannya? Dia menggunakan uang saya untuk merendahkan saya. Semua tamu terdiam, sibuk membaca angka-angka yang terpampang jelas di layar. Mereka mulai berbisik, menunjuk-nunjuk Raka dengan tatapan jijik. Pria yang tadi terlihat gagah, kini tampak kerdil. Rahasianya sebagai suami yang hidup dari ketiak istri terbongkar sudah. "Dan ini bagian favorit saya," kataku lagi. Slide berganti menampilkan tangkapan layar percakapan WhatsApp. Itu adalah chat antara Raka dan Clarissa. Teks di layar terbaca jelas. "Raka, tenang sayang, si tua bangka Bagas itu gampang ditipu. Dia itu cuma dompet berjalan buat kita. Begitu dia investasi 5 miliar, aku akan langsung ceraikan si babu Tiara dan kita nikah. Kita bisa foya-foya di Eropa pakai uang si tua itu." Pak Bagas membaca chat itu dengan wajah merah, pada menahan amarah yang meledak-ledak. Tangannya terkepal kuat hingga buku-bukunya memutih.
Dia berjalan mendekati Raka yang kini sudah terpojok di dinding. Dompet berjalan, suara Pak Bagas rendah tapi mengerikan. Tua bangka gampang ditipu. Pak, bukan. Itu cat palsu. Itu editan Tiara. Raka berteriak histeris, air matanya mulai keluar. Dia mencoba meraih kaki Pak Bagas untuk bersujud. Saya difitnah, Pak. Demi Tuhan saya difitnah. Cukup, bentak Pak Bagas. Dia menendang tangan Raka yang mencoba memegangnya. Saya punya tim IT yang bisa mengecek keaslian ini nanti. Tapi melihat wajahmu sekarang, saya tidak butuh tim IT. Wajahmu sudah mengakuinya, Raka. Pak Bagas berbalik menghadap para tamu. Semuanya, dengar, investasi saya batalkan. Dan saya akan pastikan seluruh asosiasi pengusaha blacklist nama Raka. Dia penipu ulung. Slide di layar berganti lagi. Kali ini menampilkan tagihan kartu kredit atas nama Clarissa. Oh, Clarissa, panggilku lembut dari layar. Wanita berbaju merah itu tersentak kaget. Jangan pikir kamu aman. Lihat slide ini. Tagihan tas branded, perawatan klinik kecantikan, sampai biaya sewa apartemenmu, semua dibayar menggunakan kartu kredit tambahan Raka. Dan tebak siapa yang membayar tagihan kartu kredit Raka? Benar, saya. Jadi secara teknis, sayalah yang membiayai gaya hidupmu selama ini. Kamu bukan sosialita, kamu cuma parasit yang hidup dari uang istri sah selingkuhanmu. Clarissa menjerit frustrasi. Dia merasa ditelanjangi di depan umum. Teman-teman sosialitanya menatapnya dengan pandangan merendahkan. Sialan kamu, Tiara, teriak Clarissa ke arah layar proyektor, lalu dia melempar gelas minumannya ke dinding. Raka, kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang uang itu hasil kerjamu. Ternyata kamu cuma benalu. Clarissa menampar pipi Raka dengan keras. Plah, suaranya menggema di ruangan yang hening itu. Kita putus. Jangan pernah hubungi aku lagi, dasar miskin. Clarissa menyambar tasnya dan berlari keluar rumah, menerobos kerumunan tamu yang memberinya jalan seolah dia adalah wabah penyakit. Raka memegang pipinya yang merah, matanya kosong menatap kepergian Clarissa. Dia kehilangan segalanya dalam hitungan menit. Investornya pergi, selingkuhannya kabur, dan harga dirinya hancur lebur. Belum selesai, Raka, suaraku kembali terdengar, kali ini lebih dingin dan tajam. Sekarang kita bicara soal rumah tempat kalian berdiri saat ini. Ibu Melinda, yang sedari tadi diam karena syok, tiba-tiba bersuara. Ini rumah anakku. Kamu nggak berhak usir kami. Raka yang beli rumah ini. Aku tertawa, tawa yang terdengar menyedihkan. Farel, slide terakhir. Di layar muncul gambar sertifikat tanah dan bangunan rumah mewah itu. Nama pemiliknya di zoom besar-besar, PT Tiara Abadi Sentosa. Rumah ini aset perusahaan saya. Raka tidak pernah mengeluarkan 1 rupiah pun untuk membelinya. Dan karena kalian sudah memperlakukan pemilik rumah seperti pembantu, dan bahkan berencana mengusir saya setelah pesta ini, maka dengan senang hati saya kembalikan niat itu pada kalian. Aku menarik napas panjang, lalu memberikan vonis terakhir. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengemas barang-barang pribadi kalian. Ingat, hanya barang pribadi. Baju, celana dalam, sikat gigi. Semua furnitur, elektronik, kendaraan, dan perhiasan adalah milik saya. Satpam kompleks dan polisi sudah saya hubungi, dan sedang menuju ke sana untuk memastikan pengosongan rumah berjalan lancar. Tidak. Ibu Melinda menjerit histeris lalu jatuh pingsan di lantai. Raka hanya bisa merosot duduk, menatap layar proyektor dengan pandangan nanar. Dia melihat wajahku yang tersenyum dingin, wajah istri yang dulu dia hina, kini menjadi hakim yang menjatuhkan hukuman mati pada kehidupan palsunya. Selamat tahun baru, Raka. Nikmatilah hidup barumu sebagai gelandangan, ucapku pelan sebelum mematikan sambungan video. Layar proyektor menjadi hitam. Tapi kekacauan di rumah itu baru saja dimulai. Aku mematikan tabletku, meneguk habis sisa wine di gelasku, dan merasakan beban 2 tahun yang berat itu terangkat dari pundakku. Kerja bagus, Farel, kataku sambil berdiri. Sekarang, ayo kita makan malam yang sesungguhnya. Aku lapar. Layar proyektor telah padam,
menyisakan dinding putih kosong yang seolah mengejek nasib Raka. Namun, kengerian di rumah itu belum berakhir. Suasana pesta yang tadinya meriah kini berubah menjadi seperti rumah duka, sunyi, tegang, dan dipenuhi bisik-bisik yang menusuk telinga. Aku masih memantau dari layar tabletku di Bali. Meskipun video call sudah kumatikan, akses CCTV masih menyala. Aku melihat para tamu undangan, orang-orang kaya yang tadinya dipuja-puja Raka, mulai membubarkan diri satu persatu. Mereka tidak berpamitan. Mereka memandang Raka dan Ibu Melinda seperti memandang kotoran yang menempel di sepatu mahal mereka. Dasar penipu. Untung Pak Bagas belum tanda tangan kontrak. Kalau enggak, kita semua bisa ikut tertipu. Gerutu seorang bapak-bapak berjas sambil meludah ke lantai teras sebelum masuk ke mobil mewahnya. Amit-amit. Gaya selangit tapi ternyata parasit. Timpal istrinya sambil mengibas-ngibaskan kipas, seolah udara di sekitar Raka beracun. Raka berdiri mematung di tengah ruangan yang berantakan. Balon-balon emas yang dia tiup tadi siang kini tampak layu di lantai, bersanding dengan kotak-kotak nasi kucing yang berserakan. Ibu Melinda sudah sadar dari pingsannya, kini duduk di sofa sambil menangis meraung-raung, meratapi nasibnya yang tiba-tiba jatuh miskin, bukan meratapi kesalahan anaknya. Raka, lakukan sesuatu. Kejar Tiara. Suruh dia balik ke sini dan minta maaf. Teriak Ibu Melinda histeris, masih dalam penyangkalannya. Ini rumah kita. Dia nggak bisa usir kita begitu saja. Kita punya hak asasi. Raka menoleh dengan wajah putus asa. Bu, sertifikatnya atas nama PT Tiara. Kita nggak punya hak apa-apa. Aku nggak tahu kalau dia punya perusahaan. Tepat saat itu, pintu utama yang terbuka lebar dimasuki oleh segerombolan orang berseragam hitam-hitam. Mereka berbadan tegap, wajahnya keras dan tanpa ekspresi. Di depan mereka, berjalan seorang pria berjas rapi, membawa tas kerja kulit. Itu adalah Adrian, pengacara kepercayaanku yang sudah kuberi kuasa penuh. Adrian melangkah masuk dengan percaya diri, sepatunya berbunyi tuk-tuk-tuk di lantai marmer, memecah tangisan Ibu Melinda. Selamat malam, Saudara Raka dan Ibu Melinda, sapa Adrian dingin. Dia tidak mengulurkan tangan untuk bersalaman. Dia langsung membuka map yang dibawanya. Saya Adrian, kuasa hukum dari Ibu Tiara Anindya. Sesuai instruksi klien saya yang baru saja disampaikan secara terbuka, saya di sini untuk melaksanakan pengosongan aset. Raka gemetar, kakinya lemas. Dia mencoba menegakkan tubuhnya, mencoba mencari sisa-sisa wibawanya yang sudah hancur lebur. Pak Adrian tolong, ini pasti salah paham. Tiara itu istri saya. Masalah rumah tangga bisa diselesaikan baik-baik, nggak perlu pakai pengacara. Adrian tersenyum tipis, senyum yang meremehkan. Koreksi. Masalah rumah tangga sudah selesai saat Anda berencana menceraikan klien saya setelah memeras uangnya. Sekarang ini adalah masalah hukum. Penyerobotan aset dan penipuan. Adrian menjetikkan jarinya. Para petugas keamanan berseragam hitam langsung menyebar ke seluruh penjuru rumah. Kalian punya waktu tepat 30 menit dari sekarang, tegas Adrian sambil melihat jam tangannya. Kemas barang-barang pribadi kalian. Baju dan dokumen penting saja. Tinggalkan semua perhiasan, jam tangan, elektronik, gadget, dan kendaraan yang dibeli menggunakan uang klien saya. Jika ada satu barang milik perusahaan yang terbawa, kami akan laporkan sebagai tindak pidana pencurian. 30 menit? Jerit Ibu Melinda, matanya melotot mau keluar. Kamu gila? Barang saya banyak. Baju saya di lemari ada ratusan. Tas saya. Sepatu saya. Itu kalau tas dan sepatu ibu beli pakai uang sendiri. Kalau pakai uang Ibu Tiara, itu aset sitaan, jawab Adrian santai. Silakan bergerak, atau tim saya yang akan membantu kalian mengepaknya ke dalam kantong sampah hitam. Kekacauan yang sesungguhnya terjadi. Raka dan Ibu Melinda berlarian ke kamar masing-masing seperti tikus yang rumahnya kebanjiran. Aku melihat lewat CCTV bagaimana Raka dengan panik memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. Dia mencoba menyelipkan jam tangan Rolex palsunya ke saku celana, tapi petugas keamanan yang mengawasinya langsung menegur keras. Taruh kembali. Itu dibeli tanggal 15 bulan lalu pakai kartu kredit Ibu Tiara. Ada buktinya, ucap petugas itu tegas.
Raka membanting jam itu ke kasur dengan frustrasi, air matanya tumpah. Dia menangis bukan karena menyesal, tapi karena kehilangan mainannya. Di kamar lain, Ibu Melinda berteriak-teriak berebut tas dengan petugas. Dia mencoba membawa koleksi tas kulitnya, tapi petugas menahannya karena semua struk pembelian ada di tangan Adrian. Akhirnya, wanita tua yang sombong itu hanya bisa membawa satu koper kecil berisi daster dan pakaian lamanya. Pakaian dari masa sebelum dia hidup mewah dari uangku. 30 menit berlalu sangat cepat. Waktu habis, seru Adrian. Petugas keamanan menyeret koper-koper mereka keluar. Raka dan Ibu Melinda digiring keluar rumah dengan paksa. Saat mereka sampai di halaman depan, hujan deras mulai turun. Langit seolah ikut meludah melihat kelakuan mereka. Tetangga kompleks, yang mendengar keributan itu, sudah berkumpul di depan pagar. Mereka menonton dengan payung di tangan, berbisik-bisik, dan beberapa bahkan terang-terangan merekam kejadian itu. Penghakiman publik yang sesungguhnya dimulai di sini. Itu Raka diusir ya? Iya, tadi saya lihat live streamingnya di grup warga. Ternyata dia penipu, istrinya yang kaya raya malah dijadikan pembantu. Rasain, ibunya juga tuh, sombongnya minta ampun kalau belanja sayur. Suka nawar sadis padahal ngakunya orang kaya. Raka menunduk dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya dari sorot lampu jalan dan kamera ponsel tetangga. Dia, yang selalu ingin dipuji dan dihormati, kini berdiri di tengah hujan, basah kuyup, diusir dari rumah yang dia banggakan, disaksikan oleh orang-orang yang dulu dia remehkan. Adrian mengunci pintu utama dengan gembok besar, lalu menempelkan stiker segel berwarna merah di pintunya, aset dalam pengawasan hukum, dilarang masuk tanpa izin. Kunci mobil, tagih Adrian pada Raka. Dengan tangan gemetar kedinginan, Raka menyerahkan kunci mobil SUV yang terparkir di garasi. Silakan pergi, usir Adrian sambil menunjuk gerbang kompleks. Dan jangan pernah coba-coba menghubungi Ibu Tiara lagi. Jika Anda mendekat dalam radius 100 meter dari klien saya, Anda akan membusuk di penjara. Raka menarik koper rodanya di atas aspal yang basah. Ibu Melinda berjalan tertatih-tatih di belakangnya sambil terus mengomel dan menyalahkan Raka. Gara-gara kamu. Coba kalau kamu nggak selingkuh. Coba kalau kamu pintar sedikit. Kita nggak bakal jadi gembel begini, maki Ibu Melinda. Diam, Bu. Diam, bentak Raka frustrasi. Suaranya pecah di tengah deru hujan. Mereka berjalan keluar gerbang kompleks, meninggalkan kemewahan yang bukan hak mereka, menuju kegelapan malam tanpa tujuan. Tidak ada taksi yang mau berhenti, tidak ada teman yang bisa ditelepon. Clarissa sudah memblokirnya, Pak Bagas membencinya, dan teman-teman pestanya sudah menghilang. Mereka benar-benar sendirian. Dari kejauhan, di layar tabletku di Bali, aku menutup aplikasi CCTV. Layar menjadi gelap. Helaan napas panjang keluar dari mulutku. Rasanya lega sekali. Seperti ada batu besar yang diangkat dari dadaku. Rumah itu sudah bersih. Hidupku sudah bersih. Bu Tiara, penerbangan besok pagi ke Singapura untuk meeting dengan investor global sudah siap. Ucap Farel yang setia menunggu di sampingku. Aku tersenyum, kali ini senyum tulus yang penuh harapan. Terima kasih, Farel. Ayo istirahat. Besok kita punya dunia yang harus ditaklukkan. 6 bulan telah berlalu sejak malam tahun baru yang penuh drama itu. Waktu berjalan begitu cepat ketika kita sibuk mengejar mimpi dan kebahagiaan. Hidupku berubah drastis, atau lebih tepatnya, kembali ke jalur yang seharusnya sebelum aku terjerat dalam pernikahan beracun itu. Pagi ini, Jakarta begitu cerah. Aku duduk di ruang kerjaku di lantai 40 gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Papan nama di mejaku berkilau tertimpa sinar matahari. Tiara Anindya, CEO Tiara Group International. Ya, perusahaanku berkembang pesat. Setelah kejadian viral itu, bukannya hancur, bisnis cateringku justru mendapatkan eksposur gila-gilaan. Orang-orang kagum dengan keberanianku membongkar kepalsuan suami. Pesanan membludak, investor antre, dan kini aku merambah bisnis properti dan gaya hidup. Aku mengenakan blazer putih yang pas di badan, rambutku tertata rapi, dan wajahku terlihat segar. Tidak ada lagi Tiara yang lusuh, bau bawang, dan bermata sembab. Aku dikelilingi oleh tim yang hebat, orang-orang yang menghargai kecerdasanku,
bukan yang memanfaatkanku. Bu Tiara, mobil sudah siap. Kita harus meninjau lokasi proyek panti asuhan baru di daerah pinggiran kota. Suara Farel terdengar lewat interkom. Baik, saya turun 5 menit lagi, jawabku. Aku turun ke lobi. Di sana sopir pribadiku membukakan pintu mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap. Perjalanan menuju lokasi proyek memakan waktu 1 jam, melewati berbagai sisi wajah Jakarta, dari gedung-gedung tinggi hingga pemukiman padat penduduk yang kumuh. Saat mobilku berhenti di lampu merah sebuah perempatan jalan yang ramai dan berdebu, mataku menangkap pemandangan yang membuat hatiku berdesir. Bukan desiran rindu, tapi desiran rasa kasihan yang bercampur dengan pemahaman akan keadilan Tuhan. Di trotoar yang panas itu, di depan sebuah ruko yang tutup, ada seorang pria kurus dengan kulit terbakar matahari. Dia mengenakan rompi oranye lusuh, peluit menggantung di lehernya. Dia sedang sibuk mengatur parkir sepeda motor yang semrawut. Wajahnya kusam, penuh debu dan minyak, jauh lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Rambutnya yang dulu selalu dia tata dengan pomade mahal, kini lepek dan agak gondrong tak terurus. Itu Raka, mantan suamiku, manajer investasi, yang dulu jijik melihat dasterku, kini menjadi tukang parkir liar demi sesuap nasi. Aku melihat dia dimaki-maki oleh seorang pengendara motor yang tidak mau membayar Rp2.000. Woi, minggir. Jagain motor aja nggak becus, lecet nih motor gue, bentak pengendara itu. Raka hanya menunduk, mengangkat tangan memohon maaf. Maaf, Bang. Maaf, ucapnya dengan suara serak. Tidak ada lagi arogansi di sana. Egonya sudah digilas oleh kerasnya jalanan. Tak jauh dari tempat Raka berdiri, duduk seorang wanita tua di atas dingklik kayu kecil. Dia berjualan tisu dan air mineral botolan di pinggir jalan. Wajahnya keriput, tatapannya kosong. Itu Ibu Melinda. Dia terbatuk-batuk terkena asap knalpot, tapi tangannya tetap menyodorkan tisu pada orang yang lewat, berharap ada yang membeli. Daster yang dipakainya adalah daster lama yang dulu sempat dia bawa saat diusir. Kini warnanya sudah pudar dan sobek di bagian lengan. Mereka tinggal di kontrakan petak sempit di gang belakang pasar, tempat yang lembab dan bau, sangat jauh dari standar hidup mereka dulu. Uang pesangon, jika ada, sudah habis, teman-teman pergi, dan tidak ada perusahaan yang mau menerima Raka karena rekam jejak digitalnya sebagai penipu sudah tersebar luas di internet. Namanya sudah cacat seumur hidup. Saat lampu lalu lintas hampir berubah hijau, Raka mendongakkan kepalanya. Dia mengelap keringat di dahinya dengan lengan baju yang dekil. Tiba-tiba, pandangannya terpaku pada sebuah objek besar di seberang jalan. Di sana, terpampang sebuah baliho raksasa berukuran 10x5 meter. Baliho iklan layanan masyarakat tentang pemberdayaan wanita pengusaha. Di baliho itu, wajahku terpampang besar. Aku tersenyum percaya diri, cantik, dan berwibawa, dengan tulisan besar di sampingnya, wanita kuat, negara hebat. Tiara Anindya, Woman of the Year 2026. Aku melihat Raka terpaku menatap baliho itu. Mulutnya sedikit terbuka. Matanya berkaca-kaca. Dia melihat wajah mantan istrinya yang kini menjulang tinggi di angkasa, dipuja banyak orang, tak tersentuh. Sementara dia berada di aspal paling bawah, mengais remah-remah di bawah bayang-bayang kesuksesanku. Penyesalan yang teramat sangat terlihat jelas di wajahnya. Dia mungkin sedang memutar ulang waktu di kepalanya, membayangkan andai saja dulu dia bersyukur, andai saja dulu dia tidak serakah, andai saja dia memperlakukanku dengan baik. Mungkin saat ini dia sedang duduk di sampingku di dalam mobil mewah, menikmati hidup. Tapi kata, andai, tidak bisa mengubah nasi yang sudah menjadi bubur, atau dalam kasusnya, nasi basi. Ibu Melinda juga ikut menoleh, melihat apa yang dilihat anaknya. Saat melihat wajahku di baliho, dia menangis lagi, menutup wajahnya dengan tangan yang kotor, menyadari bahwa dia telah membuang menantu berlian demi mempertahankan ego kerikil. Mobilku mulai melaju perlahan. Aku tidak membuka kaca jendela. Aku tidak menyapa mereka. Tidak ada gunanya. Mereka sudah mendapatkan pelajaran termahal dalam hidup. Karma itu nyata, dan dia datang bukan sebagai tamu, tapi sebagai penagih utang yang tak kenal ampun. Aku menyandarkan punggungku di kursi kulit yang empuk. Farel yang duduk di depan menoleh sedikit. Ibu melihat mereka, tanyanya pelan. Rupanya Farel juga menyadarinya.
Lihat, jawabku singkat. Mau berhenti, Bu? Tidak perlu, jawabku tegas sambil menatap jalan lurus di depan. Masa lalu tempatnya di belakang, Farel. Kita jalan terus. Masih banyak mimpi yang harus kita kejar. Mobilku melesat meninggalkan perempatan itu, meninggalkan Raka dan Ibu Melinda yang semakin mengecil di kaca spion, hingga akhirnya hilang tak berbekas, tertelan debu dan hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Aku tersenyum, menyambut masa depanku yang cerah. Dendamku sudah lunas, dan kebahagiaanku baru saja dimulai.